Saudara-saudara, seorang tunawisma dengan pakaian kumal menghampiri sebuah rumah untuk sekedar mendapatkan belas kasihan. Dia berdiri di luar pagar tanpa berkata apa-apa. Sang pemilik rumah keluar, seorang ibu muda dengan penampilan yang rapih. Ibu muda itu kemudian meminta tunawisma itu menunggu dengan membiarkan pintu pagar tetap tertutup. Ibu muda itu masuk ke dalam rumah, menempatkan beberapa makanan sisa yang ada di atas meja makan dalam satu wadah. Lalu kemudian mengemasnya untuk diberikan kepada tunawisma yang menunggu di luar pagar. Sesampainya di luar, ibu muda itu berdiri di belakang pagar, tetap di halaman dalam rumahnya. Dia mengulurkan kantong berisi makanan sambil berkata, "Bapak, ini ada sedikit berkat buat Bapak. Semoga bisa menjadi makan siang Bapak hari ini." Tunawisma dengan pakaian lusuh itu menerima dari balik pagar dan berterima kasih untuk makanan yang dia terima siang itu. Namun sebelum pergi, ibu muda itu berkata, "Pak, bolehkah aku berdoa buat Bapak hari ini? Dan jika Bapak tidak berkeberatan, Bapak boleh mengikuti doa yang saya ucapkan." Tunawisma itu mengangguk tanda setuju. Dan mulailah ibu muda itu berdoa. Rupa-rupanya dia mengucapkan rumusan doa Bapa kami. "Bapa kami yang di surga." Lalu tunawisma itu mengikutinya dan berkata, "Bapa kamu yang di surga." Perempuan muda itu mengulang kalimatnya, "Bapa kami yang di sorga." Lagi-lagi tunawisma itu menyaut, "Bapa kamu yang di sorga." Dua kali perempuan muda itu menyebut kata "kami." Namun dua kali pula tunawisma itu menyebut kata "kamu." Karena itulah perempuan muda itu menghentikan doanya dan kemudian bertanya, "Kenapa Bapak selalu memakai kata kamu? Padahal aku memakai kata kami. Kenapa Bapak selalu menyebut Bapak kamu? Padahal aku mengucapkan Bapak kami." Tunawisma itu berkata, "Ibu yakin dengan doa yang ibu ucapkan? Jika ibu mengatakan Bapak kami, berarti kita berasal dari Bapak yang sama. Apakah mungkin jika kita memiliki Bapak yang sama, ibu membiarkan aku berdiri di luar pagar terkena panas sinar matahari? Apakah mungkin jika kita memiliki Bapak yang sama, ibu memberikan kepada aku sisa-sisa makanan karena ibu dan keluarga ibu telah selesai makan? Jika benar Bapak kita sama, maka ibu pasti akan mempersilahkan aku masuk dan duduk di kursi yang sama untuk menikmati makanan yang sama. Jadi, aku rasa doaku tidak salah. Yang ibu sebutkan dalam doa itu adalah Bapak kamu dan bukan Bapak kami." Tunawisma itu membungkuk penuh hormat, berterima kasih, dan kemudian pergi. Ibu muda itu diam mematung. Dia tidak mampu berkata-kata. Dan diam-diam dia membenarkan kata-kata tunawisma tersebut. Saudara-saudaraku, Tuhan yang kita imani adalah Tuhan buat semua. Tuhan yang kita imani adalah Tuhan yang hadirnya untuk semua, yang juga mengajarkan kepada setiap kita sampai pada pemahaman yang demikian. Doa Bapa kami sebagai sebuah rumusan doa yang Yesus ajarkan, menunjukkan betapa Tuhan adalah Tuhan yang dipanggil Bapa oleh semua. Siapapun yang dengan penuh keyakinan mengucapkan doa tersebut diajak
untuk dapat memperlakukan semua sebagai saudara dalam kesatuan dengan Sang Bapa yang sama. Tuhan Yesus dalam Injil Matius pasal 25 mulai dari ayat 35 menyamakan dirinya dengan mereka yang kelaparan, kehausan, butuh tumpangan, telanjang, dan terpenjara. Dan selanjutnya dia berkata, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Perhatikan kata saudaraku yang Yesus pakai dalam kalimat ini. Yesus menyebut mereka yang hina itu dengan sebutan saudara. Yesus benar-benar menempatkan mereka sebagai saudara. Jika hal itu kita lakukan, maka Bapa kami tetap akan menjadi Bapa kami, Bapa semua orang. Semoga dengan semua ini, setiap kali kita mengucapkan doa Bapa kami, kita akan diingatkan bahwa mereka adalah saudara dan saudari kita dari Bapa yang sama. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk dapat melakukannya. Tuhan memberkati setiap kita.